Artikel dalam narasi audio supaya mudah dicermati dan dihayati terutama oleh saudara-saudara yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca. Semoga bermanfaat. Ada 13 golongan orang yang kencingnya menyebabkan sembahyangnya tidak sah, seterusnya doanya tidak termakbul. Pertama, salah satu darinya adalah mengencing kaki berdiri semasa kencing. Yang kedua, percikan kencing tidak dicuci, sebaliknya hanya cuci di tempat tik dikencing dan tempat percikan tersebut dipijaknya pula untuk keluar dari bilik tandas. Yang ketiga, cuci kencing kelam kabut, ingatkan bersih rupa dua zahir sahaja bersih namun batinnya tidak. Yang keempat, kencing terkena pada pakaian dan digunakan untuk sholat. Yang kelima, menahan kencing, dah terkeluar sikit. Tapi selesai kencing hanya cuci MCM biasa, nak sholat tak tukar seluar atau menanggalkannya. Yang keenam, setiap percikan air kencing akan menghasilkan 3 pantulan air kencing di sekeliling kawasan tempat kencingan, tentukan dibersihkan sebelum keluar WC. Yang ketujuh, jika kita pergi kemana 2 tandas di masjid maupun surau pastinya ada selipar ataupun terompah. Pertanyaannya bagaimana hendak menentukan najis tidak dibawa keluar dari tandas tersebut? Kedelapan, kencing adalah najis, najis tidak boleh dibawa ke tempat sholat dan ibadah. Kesembilan, tandas yang berbau hancing tidak membuktikan bahwa tandas itu bersih lagi suci. Kesepuluh, kencing akan meninggalkan sisa di bahagian batin, dalam, belajar DGN Norik lebih arif terhadapnya. Ke-11, tidak membuang air besar sebelum buang air kecil, oleh yang demikian cuci kedua-duanya selepas membuang hajat. Ke-12, kepentingan kencing adalah membuang sisa, najis, di dalam tidak najis tapi di luar akan jadi najis. Ke-13, jangan jadikan kencing sebagai alasan karena tidak boleh sholat namun sebaliknya cuci dengan sempurna dengan membolehkan kita bersolat. Ada sejenis syaitan yang menggoda kita agar tidak membersihkan tempat kencing karena itulah tempatnya mereka berlindung ketika azan berkumandang. Semoga bermanfaat walaupun hanya satu dari 13 perkara tersebut yang mampu kita lakukan. Tandas WC tempat yang kotor tapi melambangkan keimanan kita. Di akhirat nanti ada tempat yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang yang menjaga kebersihan tandas WC. Jadikan tangan-tangan kita sebagai tangan yang mampu membersihkan tempat buangan najis ini. Cara mencuci kemaluan dengan benar. Seringkali kita merasa telah mencuci kemaluan kita dengan bersih. DGN sebenarnya bersih belum tentu suci. Hal ini penting agar amal ibadah kita diterima. Banyak orang merasa ibadah mereka bagus, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas dari ancaman azab api neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluannya. Sayyidina Abu Bakar R.A. pernah hendak menyolatkan mayat seorang lelaki, tetapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda bergerak-gerak dari dalam kain kafan lelaki itu. Lalu disuruhnya seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya ada seekor ular sedang melilit kepala kemaluan mayat lelaki itu. Khalifah Abu Bakar mencabut pedang lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya. Tetapi ular itu tiba-tiba berkata, apakah salahku? Karena aku diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperintahkan. Setelah diselidiki amalan lelaki itu semasa hayatnya, ternyata dia merupakan orang yang mengabaikan dalam hal menyucikan kemaluannya setelah selesai membuang air kecil. Jadi sebenarnya bagaimana cara membersihkan kemaluan kita dengan sebenarnya? Lelaki dan wanita berbeda caranya. Bukan dibasuh sekadarnya dengan air dan asalkan bersih. Lelaki, selepas membuang air kecil, disunahkan berdehem 2 atau 3 kali supaya air kencing betul-betul sudah habis keluar. Setelah itu urutlah kemaluan dari pangkal ke ujung beberapa kali, sehingga tiada lagi air kencing yang berada dalam saluran. Kemudian basuhlah DGN air sampai bersih. Wanita, apabila membasuh kemaluannya, hendaklah ia berdehem dan pastikan dicuci bagian dalamnya dengan memasukkan sedikit jari tengah dan diputar-putarkan sewaktu disiram air bersih. Bukan dengan hanya menyiram air semata-mata. Karena hanya dengan menyiram air saja tidak dapat membersihkan bagian dalam kemaluan wanita secara sempurna.
sangat penting, begitu juga semasa membasuh air besar, berak, sangat penting untuk memasukkan satu jari ke dalam dubur. Putarkan beberapa kali supaya najis keluar dari dinding dubur, sambil siram dengan air hingga terasa najis benar-benar telah hilang dan bersih. Sudah betul atau tidakkah cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Kalau belum betul, mari bersama-sama kita perbetulkan supaya diri kita bersih dengan cara yang sebenarnya. Karena telah dijanjikan neraka bagi mereka tidak istibo, menyucikan diri dengan sempurna baik hadas kecil hadas besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang mengamalkan, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala. Catatan 1. Tidak ada kata malu dalam urusan agama. 2. Jangan beranggapan ilmu fikih itu ketinggalan zaman, karena fikih itu menjelaskan sedetailnya. @tim Media Dakwah Iman.